Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak senang mendengar kalian saat ini baik-baik semua, sehat-sehat semua. Oke anak-anak, sebelumnya saya mau mengabsen. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nah, kenapa nggak masuk? Tahu apa tadi ya? Jadi Jesse sakit. Oke anak-anak, gimana sudah siap belajar hari ini? Oke ya. Jadi ini anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar ya. Tetap materinya tetap tentang organ-organ tubuh kayak kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar organ-organ tubuh tentang pernafasan. Jadi sebelumnya coba mari kita ingat-ingat kembali pelajaran minggu kemarin tentang pernafasan. Ayo siapa yang tahu kemarin?
pernafasan itu apa? Bernafas itu apa? Siapa yang bisa? Bernafas apa? Tulis. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itu apa rumusnya? Oksigen itu apa? CO2. CO2 apa O2? O2. Jangan sampai tertukar ya. O2. Kalau karbon dioksida itu baru CO2. Oke. Selanjutnya, siapa yang masih ingat kemarin organ-organ tubuh kita yang termasuk organ pernapasan apa? Ya, apa? Hidung, Eh? tenggorokan, Ya. bronkus, Eh? bronkolus, Bronkiolus. bronkeolus, Alveolus. Bagus sekali ya. Jadi hidung, tenggorokan, paru-paru, Pak. Iya situ. Cuman disebut oleh Pak bronkus. Bronkus itu karena cabang dari tenggorokan yang menuju paru-paru itu. Yang bronkiolus itu cabangnya bronkus ya. Kalau alveolus itu kemarin adalah cabang kecil-kecil dari bronkiolus yang ada di paru-paru, tempat pertukaran oksigen sama karbon dioksida. Itu ya, anak-anak ya. Jadi itu pelajaran kemarin. Tapi hari ini kita akan belajar masih tetap tentang organ-organ tubuh manusia, tapi sudah bukan tentang pernafasan, melainkan tentang pencernaan, sistem pencernaan. Hari ini nanti kalian akan belajar sistem pencernaan. Oke, sebelum kita belajar, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah sakit perut? Saya. Semuanya ya, semuanya pasti pernah mengalami sakit perut. Kenapa kok bisa sakit perut? Si Azam, kenapa Azam? Karena makan makanan yang tidak sehat. Karena makan makanan yang tidak sehat. Oke, bagus. Yang lain? Ya, Baby. Makan tidak teratur. Makan tidak teratur. Itu tidak teratur. Sedina makan perut. Bukan gitu. Maksudnya tidak teratur tuh. Kadang itu nggak sarapan sampai jam 9 jam 10 kan. Oke, bagus ya Mas Baby. Yang lain? Ayo. Ini ya. Sebelum makan tidak cuci tangan, itu artinya berarti tangan kita kotor. Berarti ada apanya? Ada kumannya, ada bakterinya. Bagus semua. Ada lagi? Ayo siapa? Makan makanan yang pedas gitu sampai sakit perut. Oke anak-anak, soalnya Bapak punya gambar ayo. Kita lihat bersama-sama ini. Gambar. Ini tentang apa? Ayo coba. Nah ya, ini coba diperhatikan ini. Nanti dari sini biar kalian oke, sekarang lihat gambar tentang apa ini. Sudah ya. Gambar apa itu? Orang sakit diare. Siapa yang tahu sakit diare itu sakit apa? Sakit perut. Berarti, ya itu coba. Waspada, diare lebih banyak di musim kemarau. Itu ya tentang penyakit diare, penyakit perut kita ya, yang ada di perut kita, di perut. Oke ya, diare. Oke, selanjutnya anak, mari kita lanjutkan. Kita mulai belajar pada tentang sistem pencernaan. Nah, Bapak punya video ya. Video ini silakan diperhatikan dengan seksama.
biar kalian nanti tahu bagaimana proses pencernaan terjadi di tubuh kita ya. Coba, ini adalah video ya. Nah, silakan dilihat. English is my second language. As a vlogger, I do social media a lot, which is actually fun for me, but I was Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan.
proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, menurut proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke, anak-anak, gimana? Sudah melihat video tadi? Tayangan tadi? Nanti misalnya ingin putar lagi ya, saya putar ya. Tapi untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, di samping Bapak tadi memutarkan video itu tadi, Bapak juga sudah menyiapkan materi ajar. Jadi Bapak sudah membuat materi ajar. Nanti kalian akan saya kasih di materi ajar ini ada materi-materi tentang sistem pencernaan. Tapi sebelumnya ya, karena ini kan sudah dibagi ya, sudah dibagi per kelompok ya. Jadi maka bisa langsung kita lanjutkan untuk diskusinya. Ya, ini Bapak sudah punya materinya, materi aja. Kasih satu kelompok satu ya nanti untuk diskusi. Ini silakan dibaca, didiskusikan dengan teman-temannya di materinya. Di materinya. Silakan dibaca, didiskusikan. Nah, kemudian Bapak juga sudah menyiapkan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti di LKPD ini sudah saya kasih ya kolom-kolom yang harus kalian isi. Kalian cari ya di situ dengan menganalisa bahan aja. Nanti kalian isi ya, kalian isi. Untuk ada pertanyaan-pertanyaan di situ ada kalau silakan diisi, didiskusikan dengan temannya ya. Didiskusikan dengan teman-temannya, dibaca itu materinya. Diskusikan dengan teman-temannya. Diisi. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, isi. Nah, ya, isi kayak gitu. Apa? Gambar nomor 1 itu apa namanya? Ya. Organ apa namanya? Sudah, silakan diisi. Nah, itu. Nanti kalau ada yang bingung cara ngisinya gimana boleh tanya. Sampai selesai. Baca berulang-ulang juga boleh, biar kalian tambah ingat.
kalau sudah selesai ya anak-anak ya, nanti kalian semua kelompok ya diwakili oleh satu temannya, silakan dipresentasikan di depan. Sampai bacakan, jadi boleh ditulis berdasarkan apa diskusi kelompok kalian itu. Nih. Ayo, Bipa ikut diskusi temannya. Masa yang mengerjakan cuma satu? Ayo. Ya, jadi untuk presentasi nanti sudah selesai ya. Apa diputar lagi videonya? Diputar lagi sekali lagi. Oke ya, sekali lagi. Setelah dari mulut, makanan. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya?
ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pangkal yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke anak-anak ya, gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Oke ya, habis ini nanti saya persilakan kalian gimana diskusi, hasil diskusinya sama teman-temannya. Jadi tiap kelompok maju ya, dibagi oleh satu anak ya. Oh misalnya Pak saya nggak berani satu, minta teman boleh, dua ya nggak apa-apa. Cukup satu juga nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai dari kelompok satu saja. Siapa yang maju? Di kelompok satu. Siapa yang maju? Oh kelompok satu ini. Oh ya kelompok satu. Siapa yang maju? Sendirian aja. Apa sama bapak? Sendirian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarkan sebelum dimulai. Nanti misalnya apa yang disampaikan azam misalnya kok kurang betul menurut kalian, silakan kalian yang bisa menambah
ya toh, atau membetulkan, ya. Boleh, terserah. Misalnya menurut kalian kurang betul. Oke, Mas Adian. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi proses pencernaan dimulai dari mulut. Setelah itu ditelan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini makanan selanjutnya dikirim ke lambung. Di lambung makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Setelah dicerna di lambung, makanan dikirim ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya sisa dari pencernaan akan dikirim ke usus besar. Di usus besar, makanan akan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya sisa-sisa makanan Bakteri apa? Bakteri E. coli. E. coli maksudnya. Tadi tulisannya E. coli ya. Terus. Selanjutnya sisa-sisa makanan tersebut akan disimpan di rektum dan dikeluarkan dari air menjadi feses. Oke, itu tadi ya. Sudah selesai, sudah. Silakan duduk. Itu tadi ya hasil diskusi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Azam tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Jadi proses pencernaannya dimulai dari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Kira-kira yang disampaikan oleh tadi ada yang nggak sependapat? Dari kelompok lain barangkali? Sudah sependapat? Sudah sependapat atau ada yang tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Sekarang kelompok 1 sudah. Kelompok 1 kan sudah. Berarti sekarang gilirannya kelompok 2. Ayo, siapa yang mewakili? Mbak Beda. Yang keras suaranya, Mbak Beda. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi proses pencernaan langkah-langkah pada manusia dimulai dari mulut. Di dalam rongga mulut ini makanan akan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mekanis dilakukan gigi-gigi dan lidah dan kimiawi dilakukan oleh enzim. Selanjutnya makanan akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan makanan akan dikirim ke lambung. Di lambung makanan akan mengalami seperti halnya disebut, yaitu mekanis dan kimiawi. Setelah itu makanan akan usus halus. Usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari usus halus, sisa-sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Usus besar ini sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan yang dilakukan oleh bakteri E. coli dan selanjutnya menuju rektum dan keluar oleh anus. Oke, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok lain yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi gimana? Sudah sependapat? Ya. Barangkali ada yang kok berbeda Pak dengan hasil diskusi dari kelompok kami disampaikan. Sudah semua berarti? Oke. Selanjutnya kelompok 1, 2 sudah, kelompok 2 juga sudah. Coba yang menyampaikan yang keras suaranya ya biar terdengar. Terus ketika temannya menyampaikan, saya ulangi sekali lagi, ketika temannya menyampaikan hasil diskusinya, silakan diperhatikan, cermati. Barangkali nanti ada yang nggak cocok dengan hasil dari kelompok kalian, makanya diperhatikan betul. Ya. Dengarkan. Nanti misalnya, kok gitu? Kalian bisa bertanya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3? Bilkis. Yang keras Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu makanan akan menuju ke usus halus dalam sari-sari isinya. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dibersihkan oleh bakteri ektorin yang berada di usus besar. Dan proses yang terakhir, sisa makanan akan disimpan di retum dan dikeluarkan melalui anus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini tadi presentasi dari kelompok 3 ya, hasil diskusi bersama teman-temannya sudah disampaikan tadi diwakili oleh Yuki. Selanjutnya yang terakhir silakan kelompok 4. Siapa yang wakili kelompok 4? Siapa? Mbak Is Ramadhani. Yang keras, Mbak Is suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi proses pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut. Di dalam rongga mulut ini makanan akan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik dilakukan oleh enzim dan lidah dan kimiawi dilakukan oleh enzim. Selanjutnya makanan akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan makanan akan dikirim ke lambung. Di lambung makanan akan mengalami pencernaan seperti halnya di mulut, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Setelah itu makanan akan menuju ke halus. Usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari halus, sisa-sisa pencernaan akan menuju ke usus besar. Usus besar ini sisa-sisa makanan akan mengalami pembentukan yang dilakukan oleh bakteri ektorin dan selanjutnya menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Baiklah anak-anak ya. Keempat kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya hampir sama ya. Hampir diambil dari di materi ajar pada semua. Nah, di video juga ada. Tapi ada beberapa hal yang kurang ya mestinya. Kalau misalnya kalian mencermati betul di video tadi yang diputar Bapak 2 kali, sebenarnya ada hal yang perlu kalian sampaikan. Tapi itu dari 4 kelompok tadi nggak ada yang menyampaikan. Contohnya yang gini, tadi ada di video. Di kerongkongan itu kan makanan kan setelah dicerna di mulut melalui proses baik mekanik maupun kimiawi kan kemudian ditelan masuk ke kerongkongan kan. Nah, di kerongkongan itu terjadi gerak apa? Siapa yang tahu? Tadi kan ada apa? Peristaltik. Nah, itu tadi kan nggak ada yang menyampaikan. Pernah ada gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu gerak meremas makanan yang terjadi kemudian didorong ke lambung. Itu tadi nggak ada yang menyampaikan. Kemudian ada lagi. Tadi di video itu tadi dijelaskan bahwa di lambung itu makanan juga akan mengalami proses secara mekanik dan kimiawi. Mekanik berarti kan sama dengan ketika terjadi di rongga mulut. Mekanik dilakukan oleh dinding-dinding lambung, kemudian yang kimiawi oleh enzim. Nah, tadi kan enzim apa yang terdapat di lambung? Enzim apa yang terdapat di lambung? Ada kan tadi di situ? Ayo, namanya apa? Enzim yang ada di lambung. Ayo, apa? Enzim apa? Pepsin dan renin. Pepsin dan renin. Ada. Jadi itu belum kalian sampaikan tadi. Intinya disampaikan enzim, pepsin dan renin. Nah, kemudian ada lagi di lambung
Di lambung itu tadi dijelaskan di video itu ada cairan yang namanya asam klorida atau HCl. Apa fungsinya tadi? Ayo. Apa fungsinya? Apa Sasa? Membunuh kuman yang masuk ke tubuh bersama makanan. Membunuh kuman yang masuk ke tubuh bersama makanan. Jadi barangkali kalian tadi kan ada yang menjawab waktu saya tanya, kenapa kita bisa sakit perut? Tadi ada kan yang jawab, karena sebelum makan lupa Pak tidak mencuci. Nah, berarti tangan kita mengandung kuman, ada bakterinya. Nah, ketika kita makan, kumannya itu masuk ke mulut, lanjut ke lambung, perut. Nah, di lambung itu kuman tadi akan dibunuh oleh asam klorida. Nah, pas proses membunuh itu sakit perut, perang soalnya. Itu perut musuh sakit. Nah, itu. Oke ya. Oke, yang penting gini sekarang. Tadi kan kalian kan sudah presentasi semua, sudah menyampaikan urut-urutan proses pencernaan yang terjadi di tubuh kita. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan secara urut organ-organ pencernaan manusia? Ayo, para dulu. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bagus sekali. Ayo kelompok lain, ingat atau enggak? Ayo itu, Bilkis. Mulut. Apa? Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke anak, jangan keliru ya antara kerongkongan dengan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu masuk pada organ pernafasan. Kodok-kodok ini. Tapi ada pemisah, makanya kalian tuh kalau makan itu jangan sambil bicara. Nanti saluran keselak, mana jaya makan keselak. Kalau makan itu mangan kok sambil bicara, pokoknya ngomong wong, ngomong konco nih. Itu kesel tenanan. Lalu sih masuk ke kerongkongan, masuk di tenggorokan. Nah itu ya. Oke, saya kira sudah. Coba kelompok ini, ayo. Bisa Bapak menyebutkan organ-organ pencernaan? Urut, ayo. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bagus sekali. Bisa semua ya. Ini tadi sudah, sudah. Sini yang belum. Ayo, sini, ayo. Berikan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, sudah. Nah itu tadi kalian dulu. Lagi tanya, apa nama bakteri yang ada di usus besar? Dia itu termasuk bakteri baik karena membantu kita. Ya, kita belum selesai, belum selesai membacakan pertanyaannya, membacakan soalnya, Nanti saya balik pertanyaan keliru nanti. Jadi bakteri ini berfungsi membusukkan sisa-sisa makanan. Karena kalau tidak dibusukkan, nggak bisa keluar nanti. Makanya dibantu oleh bakteri. Nah, selama ini kalian menganggap bakteri itu jahat semua kan? Padahal enggak, bakteri ada yang menguntungkan, yang bagus. Apa nama bakteri yang ada di usus itu? Ada dua. Apa? E. coli itu. Apa? E. coli. Apa? Gini. E. coli. Masih kabeh. Nah, sudah ngerti semua gitu. E. coli namanya, bakteri yang baik, yang menguntungkan. Ya, masih ada lagi. Nah, ini dari hasil materi yang sudah kalian lihat di video maupun di materi ini. Coba bisa apa enggak? Kan gini gitu. Usus halus itu kan terdiri dari 3 jenis, yaitu usus 12 jari, usus kosong, sama usus penyerapan. Yang Bapak tanyakan adalah
terjadi proses apakah dalam usus halus ini? Aku Pak, Kamu ya. penyerapan sari-sari. Sari apa? Sari-sari makanan. Tuh, penyerapan sari-sari makan. Kita tadi sudah mengangkat tangan juga sebenarnya, tapi lebih duluan Anda. Oke ya. Bapak senang kalau kalian semakin bisa semakin senang. Berarti kalian tadi betul-betul memperhatikan video. Ya, Bapak putar lagi. Juga kalian tadi berarti betul-betul membaca materinya dengan baik. Masih ada lagi, coba. Jadi kita cari ya, yang belum kalian sebutkan, yang belum kalian bacakan pada waktu presentasi tadi. Ya. Masih ada hal yang sebenarnya perlu juga untuk disampaikan. Jadi di mulut itu kan terjadi proses secara mekanik dan kimiawi. Mekanik tadi dilakukan oleh apa? Gigi. Dibantu oleh apa? Lidah. Itu secara mekanik biar halus kan. Jadi makanan itu kan semula kan unggul ya, masih kasar. Dimasukkan dulu, dicerna oleh gigi biar halus. Nah, itu secara mekanik. Kemudian di rongga mulut juga dilakukan atau terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Kimiawi dilakukan oleh apa? Enzim. Nah, pertanyaannya, gitu. Pertanyaan ini barangkali ada. Tadi di video nggak ada tadi. Nah, di materi ajar yang diberikan Pak Ali ada apa enggak? Nah, ini apa nama enzim yang ada di rongga mulut? Ayo sampai bisa. Ayo. Dicari. Enzim apa? Apa nama enzim yang ada di rongga mulut? Ayo. Siapa? Ayo, sudah ketemu? Apa? Enzim petialin. Oke, betul ya. Enzim petialin namanya. Yang ada di rongga mulut. Nah, itu fungsinya enzim petialin itu atau mengubah amilum menjadi gula. Amilum menjadi glukosa, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Zat tepung menjadi zat gula atau amilum menjadi glukosa. Fungsinya. Makanya Firly itu, kalau makan roti, wes gak tahu dicerna dengan giginya, wes dikemingin tok. Lama-lama rotinya lembut, ya kok bisa lembut? Karena enzim petialin itu. Permen misalnya, permen sama makan permen itu buah timur dong, habis yo kena enzim petialin itu. Mulut itu. Paham? Oke, terus anak-anak ya. Oke. Itu tadi ya kalian. Kita sudah belajar tentang sistem pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Sekarang kesimpulannya gini anak. Kesimpulannya, coba kalian kan sudah mempelajari bagaimana makanan itu dicerna oleh tubuh kita. Kira-kira pencernaan itu mudah apa melalui proses yang sangat sulit? Proses yang sangat sulit, sangat kompleks anak-anak. Mulai dari mulut loh, makanan harus muter. Itu sangat kompleks. Makanya kalau kalian sudah menyadari bahwa makanan yang dicerna oleh tubuh kita itu melalui proses yang sangat rumit, sangat kompleks, makanya selanjutnya kalian itu harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita, tubuh kalian, terutama sistem-sistem pencernaan pencernaan itu kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Biar tidak sakit. Ayo, gimana caranya? Apa pilih? Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Terus ada yang lain? Selain apa? Makan makanan yang teratur. Makan makanan yang teratur. Harus teratur.
biar kerjanya ini teratur kerja kita apa? Selalu makan sayur. Selalu makan sayur. Sayur itu bagus sekali karena sayur itu adalah makanan yang mengandung banyak serat. Gitu. Apa? Ada lagi? Makanan sehat. Makanan sehat. Sama tadi kayak itu. Ada apa tadi? Sebelum makan Sebelum makan cuci tangan dulu. Biar tidak apa? makanan buah-buahan. Makan buah-buahan. Bagus ya. Makan buah-buahan. Nah, itu semua adalah cara kita untuk menjaga kesehatan kita, terutama organ-organ pencernaan kita. Oke ya toh. Selanjutnya saya mau bertanya sebelum kegiatan ini kita akhiri ya karena waktunya sudah hampir habis. Coba dari kegiatan kita ini baik yang saya sampaikan lewat video maupun materi, kira-kira apa yang kurang ya? Apa yang kurang menurut kalian? Biar nanti bisa kita perbaiki bersama-sama di pembelajaran selanjutnya. Apa Pak? Barangkali apa Pak videonya kurang jelas atau gimana misalnya? Ayo, apa? Barangkali masukan-masukannya apa untuk pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, katanya Mas Ajab sudah cukup Pak, katanya Mas Ajab ya, sudah cukup. Yang lain gimana? Sudah cukup juga? Alhamdulillah anak ya kalau sudah cukup berarti kita sudah belajar ya pada pagi hari ini. Harapan saya semoga hasil dari diskusi kalian tadi betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya nanti ketika menghadapi sumatif atau ulangan, kalian akan mampu mengerjakan soal-soal dengan baik. Karena itu tadi sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, maka agar kita senang atau happy, agar kita fresh lagi, mari kita nyanyikan lagu ya. Tapi lagunya lagu daerah saja biar enak. Biar kita tuh mengenal lagu-lagu daerah Indonesia itu apa saja. Ayo, enaknya hari ini atau pagi ini kita menyanyikan lagu apa? Terserah kalian. Kapin tuh Pak. Apa itu? Oke ya Pak. Belum pernah saya. Apa lagu kapin itu dari mana? Apa? Kan banyak lagu daerah. Yang kurang dari aku misalnya. Dari mana yang kurang dari aku? Apa tulisan misalnya? Dari Kalimantan. Terus Suliran misalnya. Dari Riau. Ayo, enaknya kita nyanyi apa ini? Apa? Suliran ya. Oke. Apa pisang? Sulir yang kalian Mana dadali? Bisa dadali. Ana itu bahasa Sunda. Mesak ngepung enggak, yang lain saja. Ayo, apa? Suliran. Yang apa pisang berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya jelas menang. Oke kita nyanyikan apa. Oke saya itu yang berikan kali ya. 1, 2, 3. Ampat pisangku belum masak sebiji diurung dari bagi mangga lepok patah kayu bengkok dimakan apinya jam duluan bengkok
akhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Pak Ali mohon maaf apabila selama mendampingi kalian belajar pada pagi hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anak, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.